Oke teman-teman, selamat datang kembali. Hari ini kita bakal bahas sesuatu yang fundamental banget. Sebuah kisah dari Al-Quran yang jadi dasar kenapa kita, manusia, diciptakan dengan kemampuan buat belajar, buat tahu, dan buat memahami alam semesta. Ini bukan sekedar cerita penciptaan biasa, tapi lebih ke pertanyaan kenapanya. Nah, kita mulainya nggak dari awal-awal banget ya, tapi langsung lompat ke tengah-tengah sebuah dialog kosmik. Jadi ceritanya Tuhan baru aja mengumumkan rencananya buat menempatkan seorang khalifah di bumi. Dan para malaikat sebagai makhluk yang taat langsung ngajuin pertanyaan ini. Pertanyaan yang jujur aja tajam banget. Para malaikat yang diciptakan dari cahaya menyuarakan kekhawatiran mereka. Ini penting buat dicatat ya. Ini bukan penolakan atau protes. Ini lebih mirip sebuah prediksi gitu, berdasarkan apa yang mereka lihat dari bahan dasar manusia itu sendiri. Nah, ini dia bagian yang menarik banget. Slide ini nunjukin dualitas yang dilihat para malaikat. Mereka itu fokus ke koneksi kita sama bumi, ke sisi tanah liat kita. Disitulah sumbernya konflik, nafsu, dan keserakahan. Jadi wajar kalau mereka bertanya, kenapa makhluk yang punya potensi merusak ini yang dipilih? Jadi, koin kuncinya di sini adalah observasi para malaikat itu nggak salah loh, tapi observasi itu belum lengkap. Mereka cuma lihat satu sisi koin aja, dan respons Tuhan itu bukan debat balik atau ngasih argumen, bukan. Jawabannya adalah sebuah demonstrasi langsung. Oke, disinilah ceritanya mulai masuk ke inti. Tuhan nggak membantah prediksi para malaikat soal potensi kerusakan manusia. Sebaliknya, dia nunjukin satu elemen penting yang para malaikat nggak lihat, sebuah rahasia yang cuma diajarkan kepada Adam. Nah, ini dia nih, misteri utamanya. Apa sih nama-nama ini? Apa ini cuma sekedar label biasa, gitu? Kayak batu, pohon, langit? Ternyata, sumber yang kita pelajari bilang, ini jauh lebih dalam dari itu. Inilah yang jadi pembeda fundamental antara manusia dan makhluk lainnya. Momen inilah yang disebut taklim al-asma yang jadi kunci dari semuanya. Ini bukan cuma kelas bahasa atau menghafal kosakata. Ini lebih mirip kayak Tuhan ngasih sebuah indeks super lengkap buat seluruh alam semesta. Sebuah ringkasan dari semua pengetahuan. Dan slide ini nunjukin betapa luasnya pengetahuan itu. Bayangin aja, indeks ini isinya esensi dari segala ciptaan, prinsip-prinsip dasar sains, kebenaran spiritual, sampai ringkasan hukum alam semesta. Semuanya ada di situ. Adam dikasih fondasinya. Terus, kenapa sih pengetahuan ini jadi penentunya? Kenapa ini yang bikin manusia spesial? Well, jawabannya ada di perbedaan mendasar antara cara manusia dan malaikat dalam melihat dan mengalami dunia. Gini, di satu sisi kita punya malaikat. Mereka itu makhluk spiritual murni. Jadi mereka melihat realitas dari dimensi spiritual. Mereka nggak punya indera fisik buat benar-benar ngerasain dunia materi. Nah, di sisi lain ada kita, manusia. Kita ini campuran kan, ada roh, ada materi. Kita ngelihat dunia lewat panca indera. Kita bisa nyentuh, ngeliat, denger. Kita punya alat yang unik buat ngerti alam semesta material ini dari dalam. Jadi pas diuji langsung, Adam ternyata bisa ngejelasin nama-nama dan esensi dari segala ciptaan itu. Sementara para malaikat nggak bisa. Di momen itulah mereka dengan rendah hati mengakui keterbatasan mereka. Intinya, pengetahuan tentang dunia material ini memang jatahnya makhluk yang ditunjuk buat jadi pengelolanya. Oke, terus apa hubungannya cerita kuno ini sama kita sekarang? Jangan salah, ini relevan banget loh. Cerita ini sebetulnya jadi kerangka buat seluruh petualangan manusia dalam mencari ilmu pengetahuan. Ini bukan cuma cerita masa lalu, ini tentang kita di sini, sekarang. Coba kita lihat prosesnya. Pengetahuan awal yang dikasih ke Adam itu ibarat sebuah benih. Kecil tapi isinya lengkap. Terus datang para nabi. Mereka dapat kitab yang isinya lebih detail, kayak cetak birunya lah. Dan sekarang, di langkah ketiga, tugas kita lah, umat manusia, buat ngembangin benih dan cetak biru itu jadi pohon ilmu yang cabangnya kemana-mana. Jadi semua sains dan seni yang kita kenal sekarang. Nah, ini ngebawa kita ke sebuah ide yang wow, dalam banget. Kalau kita pakai sudut pandang ini, penemuan ilmiah itu bukan hal yang acak. Setiap penemuan itu sebetulnya adalah perjalanan kita buat memahami salah satu sifat atau nama Tuhan. Setiap bidang ilmu itu terhubung ke sebuah nama ilahi. Contoh gampangnya gini deh, ambil ilmu kedokteran.
Dengan segala kerumitannya, dari obat-obatan sampai teknologi operasi, itu semua pada dasarnya adalah usaha kita buat memahami dan ikut serta dalam manifestasi nama Tuhan Asy-Syafi, Sang Maha Penyembuh. Atau contoh lain, geometri dan teknik. Semua prinsip keseimbangan, keteraturan, presisi, itu semua kan cerminan dari alam semesta yang terukur dengan sempurna. Dan itu nunjukin kita ke nama-nama Tuhan seperti Al-Adil, yang Maha Adil, dan Al-Muqaddir, yang Maha Menentukan. Nah, ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan buat direnungkan. Kalau setiap ilmu itu adalah sebuah jalan menuju salah satu namanya, berarti apa yang sebetulnya kita temukan saat kita meneliti alam semesta? Mungkin kita nggak cuma nemuin hukum-hukum fisika atau biologi. Mungkin kita juga sedang sedikit demi sedikit mengenal sang arsitek di baliknya.